Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 7 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, Ustadz doakan semoga antum dan keluarga berada dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan semoga rahmat, hidayah, serta taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai aktivitas sehari-hari. Di kesempatan pertemuan ketiga ini, kita akan melanjutkan materi pembahasan bab 1 yang berjudul Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Setelah di pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang proses sidang BPUPKI 1, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sidang Panitia 9, sidang BPUPKI 2, dan sidang PPKI 1. Untuk itu, mari kita pelajari materi ini dengan sebaik-baiknya. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang kronologi perumusan Pancasila. Mempelajari materi ini penting agar kita bisa tahu tentang bagaimana proses kesejarahan perumusan Pancasila berdasarkan garis waktu yang terjadi pada saat itu. Yang pertama ada pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Mei 1945. Pada tanggal ini terjadi proses penyampaian gagasan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang BPUPKI 1. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, pada tanggal ini Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila, dan ini masih tetap terjadi pada sidang BPUPKI 1. Poin yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Juni. Pada tanggal ini lahirlah sebuah dasar negara yang disusun oleh sebuah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Dasar negara berdasarkan hasil rumusan tanggal 22 Juni ini kemudian diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Lalu yang keempat, tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Pada tanggal ini terjadi sidang BPUPKI 2 yang tujuannya adalah untuk merumuskan dasar negara, di mana dalam proses persidangannya peserta sidang dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada panitia perancang undang-undang dasar. Yang kedua ada panitia kecil perancang undang-undang dasar. Jadi panitia kecil ini adalah sebuah panitia yang beranggotakan beberapa orang saja, yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari panitia perancang undang-undang dasar. Dan yang ketiga, ada panitia penghalus bahasa. Dan poin kelima, pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal ini terjadi proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang kemudian dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi di dalam sidang PPKI 1. Dan untuk kesempatan kali ini, dikarenakan poin ke-1 dan ke-2 telah kita pelajari bersama, maka sebagaimana kita bisa lihat di tampilan layar, kita akan memulai materi pembelajaran hari ini berdasarkan poin ke-3, ke-4, dan ke-5, yaitu dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945. Hal pertama yang akan kita pelajari tentang sidang Panitia 9 adalah tentang keanggotaan dari Panitia 9 tersebut, di mana dalam panitia ini terdapat 9 orang tokoh yang masing-masing berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda-beda, berbagai macam daerah atau organisasi yang berbeda-beda. Kesembilan orang tersebut adalah yang pertama Insinyur Soekarno,
Beliau di samping sebagai anggota Panitia 9 juga bertindak sebagai Ketua Panitia 9 tersebut. Yang kedua, ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Ketiga, ada Muhammad Yamin. Yang keempat, ada Ahmad Subarjo. 5. Abi Kusno Cokro Suyoso. 6. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. 7. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. 8. Haji Agus Salim. Dan 9. Alexander Andreas Maramis. Yang harus kita ketahui, adanya Panitia 9 ini tidak terlepas dari hasil sidang BPU PKI 1. Sidang BPU PKI 1 salah satu hasilnya adalah membentuk sebuah panitia kecil yang bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai konsep dasar negara yang sudah dikemukakan oleh para tokoh dalam sidang BPU PKI 1 tersebut. Adapun pelaksanaan sidang Panitia 9 ini terjadi pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Juni 1945 yang bertempat di kediamannya Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan hasil dasar negara yang disepakati oleh Panitia 9 kemudian diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta itu tidak jauh berbeda dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita kenal sekarang. Namun perbedaannya ada di poin ke-1 mengenai dasar negara. Apa isi dari Piagam Jakarta tersebut? Isi dari Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah konsep dasar negara berdasarkan isi Piagam Jakarta. Sehingga tanggal 22 Juni sebagai hari terakhir pelaksanaan sidang Panitia 9 dikenal sebagai hari lahir Piagam Jakarta. Setelah dilaksanakannya sidang Panitia 9, di dalam proses kesejarahan negara kita mengenai proses pembentukan dasar negara Republik Indonesia itu terjadi sidang BPU PKI 2. Sidang BPU PKI 2 terselenggara pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. Yang mana agenda dari sidang BPU PKI 2 adalah membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibahas di dalam sidang BPU PKI 2 ini harus berdasarkan pada isi yang termuat di dalam Piagam Jakarta. Dan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi Piagam Jakarta tersebut. Di dalam sidang BPU PKI 2, anggota BPU PKI ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ada kelompok panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Ada kelompok panitia penghalus bahasa. Panitia perancang Undang-Undang Dasar terdiri atas Insinyur Soekarno yang bertindak sebagai ketua. Ada A.A. Maramis, ada Otto Iskandar Dinata, ada Purboyo, ada Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Supomo, Maria Ulfah, Wahid Hashim, Parada Harahap, J. Latuharhari, Susanto Tirto Projo, ada Sartono, Wongso Negoro, Wiryo Ningrat, R.P. Singgi, Tang Eng Hout, Husein Jayaningrat, dan Sukiman. Lalu ada panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, yaitu ada Supomo, Wongso Negoro, ada Ahmad Subarjo, ada A.A. Maramis, ada R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Dan yang terakhir ada panitia penghalus bahasa, yaitu di dalamnya ada Supomo dan juga ada Husein Jayaningrat. Dan
Sidang BPU PKI II ini menghasilkan kesepakatan berupa Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah pembahasan dasar negara yang sudah dilakukan oleh organisasi yang bernama BPU PKI. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, dikarenakan BPU PKI sudah dianggap selesai melaksanakan tugasnya, maka organisasi ini pun dibubarkan. Dan untuk melanjutkan tugas dari BPU PKI, maka dibentuklah sebuah organisasi baru yang diberi nama PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI ini adalah kependekan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Sekilas tentang PPKI. PPKI ini didirikan tadi tanggal 7 Agustus 1945 dengan ketuanya yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyoningrat, ada Oto Iskandar Dinata, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, ada Pangeran Suryo Mijoyo, ada Pangeran Purboyo, ada Sutarjo, ada RP Suroso, ada Supomo, ada Daidanco Abdul Qadir, ada Yap Chuan Bing, ada Muhammad Amir, Teku Hasan, ada Abdul Abbas, ada Samratulangi, ada Andi Pangeran, ada Aha Hamidan, ada Gusti Ketut Kuje, dan ada J. Latu Harhari. Itulah sekilas tentang PPKI. Setelah sekilas kita mempelajari tentang apa itu PPKI, selanjutnya kita akan mempelajari tentang keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh PPKI melalui proses persidangan yang telah dilakukannya. Yang perlu kita ketahui adalah PPKI melakukan persidangan sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 18, 19, dan tanggal 22 Agustus tahun 1945. Berkaitan dengan dasar negara, itu sudah selesai pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI 1. Sehingga untuk sidang PPKI 2 dan 3 kita tidak akan membahasnya. Keputusan yang dihasilkan dari sidang PPKI 1 itu ada 3, yaitu 1. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara. 2. Memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Jika kita lihat, dari ketiga keputusan tersebut tidak ada satupun pernyataan yang menyatakan bahwa Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus. Namun yang ada adalah kalimat UUD 45 dijadikan sebagai dasar negara. Yang harus kita pahami, antara Pancasila dengan UUD 45 merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, di mana sila-sila yang termuat di dalam Pancasila itu sudah tertuang di dalam alinea keempat pembukaan UUD 45. Sementara itu, untuk isi dari UUD 45 itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh karena itu, antara Pancasila dengan UUD 45 bisa disebut sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Lalu mungkin timbul pertanyaan, kenapa rumusan dasar negara yang pertama yang termuat di dalam Piagam Jakarta itu berbeda dengan rumusan dasar negara yang termuat di dalam alinea keempat pembukaan UUD 45 tersebut? Jawabannya adalah karena isi dari Piagam Jakarta, khususnya poin pertama ini mendapatkan penolakan dari orang-orang Indonesia Timur, di mana menurut orang-orang Indonesia Timur
yang mereka mayoritas beragama Islam, jika poin pertama dari Piagam Jakarta ini tetap dijadikan sebagai dasar negara, maka Indonesia akan cenderung bersifat Islam sentris. Sehingga orang-orang Indonesia Timur lebih memilih untuk keluar atau tidak bergabung dari negara Republik Indonesia. Tentu ancaman dari orang-orang Indonesia Timur ini menimbulkan kekhawatiran dari tokoh-tokoh bangsa kita. Jika mereka benar tidak bergabung dengan Indonesia, akan timbul perpecahan di antara para pendiri negara dengan orang-orang Indonesia Timur, dan yang pada akhirnya akan lebih mempermudah bagi bangsa-bangsa penjajah untuk kembali menguasai negara kita. Meskipun di awal tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Sanusi, mereka bersikeras untuk mempertahankan negara kita sebagai negara Islam, namun dengan kebesaran hati mereka yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa, mereka pun berbesar hati agar 7 kalimat di dalam Piagam Jakarta tersebut diganti, sehingga yang pada awalnya kalimatnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi kalimat dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah kenapa Pancasila disebut sebagai hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia, karena di dalamnya terjadi sebuah kompromi politik mengenai dasar negara apa yang akan digunakan ketika negara kita merdeka. Adanya perubahan dasar negara yang pertama ini tentu berakibat juga terhadap isi dari UUD 45 yang sudah dirumuskan dalam sidang BPU PKI 2. Yaitu khususnya pada pasal 6 ayat 1 dan juga pada pasal 29 ayat 1. Yaitu jika pasal 29 ayat 1 berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, nah yang sebelumnya yang berdasarkan sidang BPU PKI 2 itu adalah negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan pasal 6 ayat 1 pun diganti, yang tadinya syarat presiden itu harus beragama Islam, kini kalimat tersebut ditiadakan. Itulah bagaimana proses dari para pendiri negara kita dengan berbesar hati. Mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan kelompoknya sendiri-sendiri. Dan sejak tanggal 18 Agustus, maka secara resmi Pancasila dijadikan sebagai dasar negara sebagaimana yang tertuang di dalam alinea keempat pembukaan UUD 45. Demikianlah pembahasan materi kita di kesempatan pertemuan ketiga ini tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang sudah dilakukan dalam sidang Panitia 9, sidang BPU PKI 2, dan sidang PPKI 1. Dan dapat kita simpulkan bahwa tanggal 1 Juni yang dikenal sebagai hari lahir Pancasila itu menghasilkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Namun, untuk rumusan dari dasar negaranya sendiri secara resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan isi dari rumusan dasar negara itu sendiri itu yang sesuai dengan yang tertuang di alinea keempat pembukaan UUD 45. Demikian pembahasan kita, kurang lebihnya Ustadz ucapkan mohon maaf. Namun sebelum pembelajaran ini ditutup, Ustadz mengutip salah satu perkataan yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau berkata, agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.